I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamart. Kawin kontrak mendekati episode akhir. Kali ini kita di part 55. Dan insya Allah nanti akan berakhir di 3 episode terakhir lagi. Karena ini judulnya sudah akhir sebuah perjanjian. Nah, siap-siap. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, sahabat Yohamart, Mbak Fehanda ini sudah menuju ke akhir dari cerita rangkaian kawin kontrak. Terima kasih untuk pembaca setia, selalu menanti kelanjutan ini walaupun belum jutaan. Semoga nanti yang nonton semakin banyak dan banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Berikut episode 55. Ciao. Harumnya bau tanah basah yang ditimpali dengan wangi bunga kenanga dan kamboja memenuhi rongga penciuman para pengantar jenazah yang baru saja dikuburkan di pemakaman umum desa Lebak Harjo, di mana Arini dilahirkan dan dibesarkan. Arini masih nampak bersimpuh di samping makam tersebut. Tangisnya masih terdengar memenuhi pendengaran beberapa orang pelayat yang masih memenuhi tempat itu. Nampak Simbok dan Dea masih terbaring pingsan di bawah pohon kamboja dan sedang berusaha disadarkan oleh beberapa orang pelayat. Kenapa bisa begini? Kenapa semua ini terjadi? Isak Arini. Matanya semakin simbok. Jaket yang diberikan oleh mahasiswa hari semalam diletakkan dengan hati-hati di dekat nisan. Perlahan, Arini mengelus nama yang tertulis di nisan tersebut. Tangisnya kembali pecah. Sebuah peluat hangat berusaha menenangkan. Akhirnya Arini menangis sembari menempelkan wajahnya di dada lelaki tampan yang selama ini selalu menjaga dan melindunginya. Entah karena tangisnya tak kunjung henti, atau karena kurang istirahat, akhirnya Arini terkulai pingsan dalam pelukan lelaki tampan tersebut. Rin, sebuah suara membangunkan dirinya. Nampak Abimanyu tersenyum manis padanya. Wajahnya nampak berseri-seri. Kenapa menangis, Rin? Tegur Abimanyu sambil memeluk pundaknya. Kamu wanita tegar dan kuat yang saya kenal. Semua kesedihan yang pernah kamu alami dan jalani tidak membuatmu menjadi lemah seperti ini, sambung Abimanyu lagi. Iya Bi, tapi belum lagi Arini menghabiskan jawabannya. Abimanyu mengajaknya berdiri untuk menunjukkan beberapa makam yang terdapat di samping makam tempat mereka berada. Lihatlah, mereka semua sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Mereka tidak meminta ditangisi, hanya meminta untuk terus didoakan, dan mereka juga berdoa agar kiranya di kehidupan lain mereka bisa bersama dengan orang-orang yang mereka sayangi dan mereka cintai, kata Abimanyu lagi. Arini masih terisak halus. Perlahan dipandanginya wajah-wajah pengantar jenazah. Seketika dia terkejut karena sosok Abimanyu yang tadi tepat berada di sampingnya kini tidak ada lagi. Rin, sampaikan pada dia, saya mencintai dan menyayanginya sampai kapanpun. Tolong jaga dia dan anak. Tolong ingatkan dia untuk rajin memeriksakan kandungannya ke dokter. Saya pergi dulu ya Rin. Ayah, saya dan bapakmu sudah memanggilku. Assalamualaikum. Bisikan dari Abimanyu terdengar jelas di ruang pendengaran Arini. Abi! Seketika Arini tersadar. Tangisnya kembali memenuhi pendengaran para pelayat. Angga dengan sigap memeluk wanita yang sangat disayangnya itu. Giliran Angga menerawang kembali akan kejadian semalam. Sepulang dari Surabaya, Angga ke rumah Abimanyu yang telah menghubungi dari pagi untuk berniat meminjam kendaraannya untuk dipakainya ke Surabaya subuh nanti. Karena harus membawa berkas para peserta lomba bela diri perwakilan dari kota Malang. Angga ingin menemui Arini di kafe miliknya, akan tetapi karena kendaraannya akan dipinjam oleh Abimanyu, maka Angga meminta agar dia diantar ke rumah Bapak Adalat saja, sembari mengambil mobil milik Rama yang disimpan di rumah papanya. Entah mengapa Abimanyu ingin bertemu Arini terlebih dahulu sebelum berangkat ke Surabaya. Mas Abi, pakai jaketnya, udara sangat dingin, tegur dia, sambil memberikan jaket yang sama milik Arini yang dipakai oleh Angga. Ih, kita kembar ya mas, canda Angga sambil memberikan jaket milik Arini. Tawa Abimanyu seketika memenuhi ruang tamu. Iya mas, jaket kontingen diberikan pada saat lomba setahun lalu.
jawabnya sambil tertawa. Mas berangkat dulu ya, sampai kapanpun cinta ini akan selalu bersama kamu dan anak-anak kita, kata Abimanyu sambil mencium kepala dia. Setelah berpamitan, mereka pun membelah dinginnya malam. Setibanya di kafe milik Arini, Abimanyu memarkirkan mobil Angga di posisi agak jauh karena banyaknya pengunjung kafe. Nah, itu kejadiannya. Setelah turun dari mobil, dia lalu membuka jaketnya. Tiba-tiba rasa perih dan sakit dirasakannya. 2 tusukan mengenai belakang dan perutnya. Dia tidak bisa mengelak dan melawan karena pelakunya telah melarikan diri. Seketika pandangannya nyanar, hanya teriakan beberapa orang yang didengarnya dan juga ruangan kendaraan motor yang dipacu dengan kencang. Wangi bunga yang ditaburkan masih mewangi kala dia memeluk pusara suaminya. Tangisnya terdengar pelan. Dia sama sekali tidak menyangka kepergian Abimanyu begitu tragis. Pelukan Arini membuat hatinya menjadi tenang. Dia tahu bahwa semua ini adalah takdir dari Sang Pencipta. Perlahan mereka meninggalkan lokasi pemakaman. Angga nampak menghela nafasnya panjang-panjang. Ada sesak dirasakannya. Dia tahu bahwa sebenarnya dialah yang harusnya mengalami peristiwa tersebut. Akan tetapi kenapa harus Abimanyu yang mengalami semua ini? Sayang, Mas mau ke kantor polisi setempat. Barusan ada telepon jika pelakunya berhasil ditangkap beberapa saat yang lalu di stasiun kereta, kata Angga sambil mengusap kepala Arini yang terlihat melamun di teras depan. Saya ikut ya Mas, kata Arini lembut sembari bangkit dari kursinya. Jangan pergi anakku, biar saja Angga yang kesana bersama Rama dan Mang Diman, tegur Papa Adalat. Arini tidak tahu jika subuh tadi Rama telah tiba di Jakarta. Akhirnya ia pun mengangguk dan mengikuti perkataan Papa Adalat. Mas berangkat dulu ya sayang, kata Angga lembut sambil mendekap wanita yang sangat disayanginya itu. Jaga diri kamu dek, jaga kesehatan dan kandungan kamu, kata Rama sambil mengedipkan matanya pada Arini. Apa? Hari ini hamil lagi, bagi Angga dengan penuh gembira sambil menatap Rama. Ya bro, semalam Astrid memberitahukan padaku, jawab Rama sambil tersenyum manis. Loh, Angga ini roh malah. Aji akan dapat adik lagi, cucu saya akan bertambah lagi, teriak Papa Adalat sambil memeluk Arini dengan gembira. Hore, Angga nampak kesal karena pelukan kegembiraannya duluan diberikan oleh papanya. Papa, gantian dong, saya juga ingin memeluk istri saya, tegur Angga sambil bercanda. Papa Adalat dan Rama tertawa mendengar celutukan Angga yang protes. Syukurlah kesedihan kali ini tertutupi dengan berita kehamilan Arini yang akhirnya diketahui oleh semua keluarga. Tak beberapa lama kemudian Angga dan Rama akhirnya menuju kantor polisi di mana pelaku penusukan Abimanyu ditahan. Selang beberapa saat kemudian mereka pun tiba. Nampak beberapa mahasiswa dan petugas menyambut kedatangan mereka bertiga. Pak Angga, selamat datang, mari masuk Pak, kata salah seorang petugas. Setelah memasuki sebuah ruangan, mereka pun duduk dan mendengarkan penjelasan dari pihak berwajib. Terima kasih karena berkat bantuan adik-adik mahasiswa yang mengejar pelakunya malam itu, akhirnya kedua tersangka berhasil kami bekuk di stasiun kereta. Setelah salah seorang mahasiswa dengan sigap menangkap salah seorang dari mereka, jelas Pak Heru dari pihak kepolisian. Pelakunya 2 orang ya Pak, tanya Rama. Nampak dia berusaha menahan amarahnya. Ya Pak, pelakunya seorang laki-laki dan perempuan dengan identitas dari Jakarta Pusat, jelas Pak Heru lagi. Perempuan, sentak Angga dan Rama kaget. Iya Pak, perempuan. Di mana pelakunya? Apa kami bisa melihatnya? Kejar Angga dan Rama bersamaan. Bisa Pak, tunggu sebentar, kata Pak Heru. Dia lalu keluar sebentar dan tak lama kemudian dia kembali duduk. Sambil menunggu, Pak Heru menjelaskan hasil pemeriksaan para pelaku. Menurut hasil pemeriksaan sementara, motif mereka adalah sakit hati dan dendam, jelasnya lagi. Angga dan Rama saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak menyangka semua ini terjadi.
Selang beberapa menit, ketukan halus di pintu terdengar. "Silakan masuk," kata Pak Heru. Alangkah terkejutnya Angga dan Rama melihat kedua pelaku yang sangat dikenalnya itu. Who is that? Mulut mereka sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Nampak sang lelaki terus menundukkan kepalanya. Hanya si wanita yang terus menatap Angga dengan tatapan penuh penyesalan. "Gue minta maaf, saya dibutakan oleh cemburu dan sakit hati enggak. Rasanya gue enggak rela lo hidup bahagia dengan perempuan kampungan itu. Semua gue lakukan untuk mendapatkan cintamu kembali," kata wanita itu lirih. Angga masih tidak percaya, pandangannya beralih ke lelaki yang terus menundukkan kepalanya itu. Angga dan Rama tidak bisa lagi menahan amarahnya. Keduanya merangsak maju dan hendak memukuli lelaki itu. Dan cerita pun bersambung. Siapa yang tahu dua lelaki itu cowok satu cewek satu? Coba yang tahu komen di bawah ya. Jangan lupa komen. Nah, biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati episode terakhir. On the way 3 kalau nggak salah ya. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.